Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu ya. Nah, semuanya berdiri semua. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu teman kalian akan memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah anak-anak ya. Tujuan kita berdoa supaya apa yang kita pelajari nanti akan menjadi bermakna. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran ya, subtema 1 pembelajaran 1 perjuangan para pahlawan. Nah, subtema 1 perjuangan para pahlawan ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Saya yakin anak-anak sering mendengar kata pahlawan. Oke, kita lihat video tentang pahlawan ya anak-anak. Salah satunya Nah, ini sedikit mengulas ya tentang perjuangan para pahlawan kita di masa mempertahankan kemerdekaan.
Betapa kerasnya para rakyat pejuang-pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan kita dengan mempertaruhkan harta, nyawa, keluarga, dan seluruhnya dipertaruhkan untuk kemerdekaan negara kita, Indonesia. Banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam membela negara kita. Nah, anak-anak, kalian dapat mencontoh perjuangan para pahlawan di dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, tugas kalian adalah belajar, ya, jangan pantang menyerah, terus belajar untuk memajukan negara kita, Indonesia. Alangkah senangnya anak-anakku, negara kita merdeka, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas mengusahakan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi muda, sang penerus bangsa Indonesia, nah, ini salah satu maklumat proklamasi kemerdekaan bahwa setiap negara harus merdeka, harus ada semacam keputusan, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, selanjutnya contoh salah satu raja-raja yang mempunyai sifat kepahlawanan. Nah, di sini kita di Nusantara, Indonesia, kita punya namanya Raja Purnawarman, Panji segala raja, ya. Raja Purnawarman ini mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Nah, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, anak-anak, kemudian Raja Purnawarman juga
berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Tentunya mereka kejam ya di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, anak-anak, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, anak-anak, apa itu prasasti? Nah, pada gambar ini, prasasti adalah batu bertulis. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kamu membaca teks, silakan jawab pertanyaan yang ada di buku pada halaman yang telah ditentukan ya. Nah, setelah membaca teks, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ya. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, itu ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya bersama teman-teman. Nah, berikutnya adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah loh, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa gambar pahlawan ya. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda. Ini salah satu kerajaan Aceh. Yang kedua, yang terletak di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur gelarnya ya. Anak-anak tahu kan ayam jantan ya? Kalau ayam jantan itu sama seperti ayam jago, berani ya, garang ya. Dari kerajaan Goa Talu Makassar. Terus di sini ada namanya Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya. Jadi Raja Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini tidak jauh dari lokasi kita ya. Dan satu lagi ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit. Nah, kita akan ulas sedikit mengenai raja-raja ini. Nanti yang lainnya anak-anak bisa mencari di internet ya, atau di perpustakaan. Nah, kita lihat satu persatu mengenai Sultan Iskandar Muda. Nah, anak-anakku sekalian, Sultan Iskandar Muda ini adalah pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam. Dia lahir 1593. Nah, sudah lama sekali. Sekarang sudah tahun 2020. Dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1607. Nah, kemudian membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada tahun 1607 tadi ya. Kemudian berhasil memukul mundur Portugis dari Aceh. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerajaan Inggris, Belanda, Prancis hingga Turki. Nah,
Meninggalnya atau wafatnya 27 Desember 1636. Itu sekilas tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, kita bisa lihat ya asal usul Sultan Iskandar Muda ini. Dari pihak leluhur ibu, Iskandar Muda ini adalah keturunan dari Raja Darul Kamal, dan dari pihak leluhur ayah merupakan keturunan dari keluarga Raja Mahkota Alam. Jadi memang Sultan Iskandar Muda memang berasal dari kalangan raja ya pada waktu itu ya. Nah, Darul Kamal dan Mahkota Alam dikatakan dahulunya merupakan dua tempat pemukiman bertetangga yang terpisah oleh sungai, dan yang gabungannya merupakan asal mula Aceh Darussalam. Iskandar Muda seorang diri mewakili kedua cabang itu yang berhak sepenuhnya menuntut tahta. Nah, kalau ibunya bernama Putri Raja Indra Bangsa yang juga dinamai Paduka Shah Alam. Dia adalah anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Aceh ke-10, di mana sultan ini adalah putra dari Sultan Firmansyah, dan Sultan Firmansyah adalah anak atau cucu. Nah, menurut Jajadiningrat, Sultan Inayat Shah Raja Darul Kamal. Nah, Putri Raja Indra Bangsa menikah dengan upacara besar-besaran dengan Sultan Mansur Shah. Nah, putri dari Sultan Abdul Jalil, di mana Abdul Jalil adalah putra dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, Sultan Aceh ketiga. Dari pernikahan itu, ya, Sri Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putri Pang. Konon, karena terlalu cintanya sang sultan dengan istrinya, sultan memerintah pembangunan gunungan di tengah medan khayali, atau zaman sekarang dikatakan taman istana. Nah, sebagai tanda cintanya, kabarnya sang putri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu, Sultan membangun gunungan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga saat ini, gunungan masih dapat disaksikan dan dikunjungi. Ya, masa kekuasaannya sesuai dengan tahun 1636 ya, merupakan masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Nah, ketika Iskandar Muda mulai berkuasa pada tahun 1607, ia segera melakukan ekspedisi, ya, ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapat kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan di pantai barat Sumatera dan di pantai timurnya, sampai ke Asahan di selatan, ya. Nah, pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya dan jadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, ini peninggalan Sultan Iskandar ya. Seperti gunungan tadi. Kayak apa namanya ya, kalau kita lihat ini seperti ada jalur gerbang ya. Nah, ini makam raja-raja. Jadi makam raja-raja salah satu peninggalan kerajaan dari Aceh Darussalam, ya. Nah, ini membuktikan bahwa zaman itu sudah maju. Nah, beberapa kitab, ya, meriam, benteng, peninggalan-peninggalan yang dapat kita saksikan saat ini. Nah, dari gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaan
di bawah ini. Nah, diskusikan pertanyaan tersebut dengan temanmu untuk mengetahui jawabannya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perjuangan, benda bersejarah dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu juga bisa mendiskusikan dengan teman kelompokmu, membaca buku atau bertanya kepada gurumu. Nah, anak-anak, untuk kali ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukup pembelajaran hari ini, ya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.